Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmah Kamilah dari Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Jakarta jurusan Akuntansi, kelas BS 8B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Tingkat Literasi dan Tingkat Religiusitas terhadap Pandangan Masyarakat Muslim mengenai Keharaman Bunga Bank. Latar belakang penelitian saya dimulai pada saat persoalan halal atau tidaknya bunga bank itu sudah menjadi hal yang kontroversial sejak dahulu. Apalagi masyarakat di setiap harinya pasti bertransaksi berhubungan dengan bank. Padahal bunga yang diberikan oleh bank konvensional itu sudah merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2003. Bukan hanya fatwa MUI saja yang melarang hukum bunga bank, tetapi hukum bunga bank ini sudah ada di zaman Rasulullah ketika ayat tentang riba diturunkan, yaitu di surat Ar-Rum ayat 39, Al-Imran ayat 130, dan juga Al-Baqarah ayat 128, dan juga hadis Nabi mengenai riba. Nah, kelahiran bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional itu sebenarnya menjadi solusi untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam gitu, tanpa harus memakai bunga bank. Tetapi alternatif yang muncul ini justru berbeda dengan data yang ada di lapangan. Berdasarkan data yang ada di Lembaga Penjamin Simpanan tahun 2018, itu bisa dilihat di sini total DPK perbankan syariah dan juga total DPK dari perbankan konvensional. Di sini bisa terlihat jauh bedanya. Total DPK perbankan syariah itu sebesar 257.422.590, sedangkan perbankan syariah hanya 31.918.718, hanya sekitar 12% dari jumlah total rekening DPK di perbankan konvensional. Padahal perbankan syariah ini sudah muncul lebih dari 15 tahun, yang mengindikasikan bahwa masyarakat masih belum bisa beralih dari bank konvensional ke bank syariah. Padahal Indonesia adalah merupakan negara mayoritas Muslim. Bukan hanya di Indonesia saja, melainkan di dalam kota-kota besar di dalam Indonesia juga mempunyai tingkat minat perbankan syariah yang berbeda-beda di setiap kota. Bisa kita lihat di sini total DPK dari kota penyangga Jakarta itu di Depok dan Bekasi dan Bogor itu yang paling rendah itu ada di kota Depok, yaitu sebesar 3.671. Sedangkan di Bekasi 7.000 dan juga di Bogor itu 9.687. Bisa dilihat juga di sini total DPK Kota Depok itu hanya 3.671 gitu. Padahal masyarakat beragama Islam di Kota Depok itu 75% dari jumlah penduduknya. Nah, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sri Astuti pada tahun 2017 itu menunjukkan bahwa masyarakat itu sebenarnya menyetujui keberadaan dari perbankan syariah, tetapi masih terdapat keraguan-raguan dan juga sikap netral terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mengenai keharaman bunga bank. Nah, di sini juga keraguan-raguan tersebut itu semakin tercermin dari Survei Nasional Literasi Keuangan OJK 2018 itu menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia itu hanya sekitar 8%, sedangkan tingkat literasi keuangan konvensional itu 30%. Bisa dilihat perbedaannya, padahal negara Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, di mana jumlah populasinya sebanyak 255 juta, 85%-nya adalah penduduk muslim. Dengan DPK Kota Depok yang rendah dan juga dengan masyarakat muslim yang banyak, seharusnya menghasilkan minat masyarakat terhadap bank syariah yang lebih tinggi dibandingkan kota-kota lainnya. Nah, dalam memandang perihal bunga bank, seseorang kemungkinan mengambil pandangan berdasarkan dengan pengetahuan yang ia punya ataupun karena hukum Islam yang ia tahu, yang tegak berdiri di dalamnya, yang mencerminkan bahwa hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di sini saya meneliti tentang keharaman bunga bank untuk mengetahui apakah masyarakat muslim Kota Depok itu sudah mengerti sepenuhnya tentang literasi keuangan syariah dan juga sudah mengerti sepenuhnya akan bunga bank. Nah, di sini oleh karena itu pertanyaan penelitian yang nantinya akan saya ajukan di penelitian ini adalah
Apakah literasi keuangan syariah memiliki hubungan terhadap pandangan masyarakat muslim mengenai keharaman bunga bank? Yang pertama. Dan yang kedua adalah apakah tingkat religiusitas memiliki hubungan terhadap pandangan masyarakat muslim mengenai keharaman bunga bank? Landasan teori yang saya ambil pada penelitian kali ini itu mencakup 4 hal. Yang pertama adalah bunga bank. Bunga bank ini terdiri dari 2 hal, yaitu bunga simpanan dan juga bunga pinjaman. Di sini bisa kita lihat bahwa bunga simpanan itu adalah bunga yang diberikan kepada nasabah itu atas balas jasa bagi nasabah yang sudah menyimpan dananya di bank. Dan juga bunga pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada nasabah oleh bank khusus untuk nasabah yang memiliki pinjaman di bank. Bisa kita lihat juga di sini adalah indikasi bahwa riba itu ada di bunga bank. Dan juga yang kedua ada literasi keuangan syariah. Literasi keuangan syariah ini dapat diartikan sebagai keadaan mengetahui produk dan jasa keuangan syariah serta dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam mengambil sebuah transaksi ekonomi syariah. Nah, tingkat literasi keuangan syariah itu mencakup 3 hal, yaitu well literate, sufficient literate, dan juga less literate. Yang ketiga itu adalah mengenai religiusitas. Religiusitas itu adalah tingkat di mana seseorang berkomitmen kepada agamanya bukan hanya di satu bidang, melainkan semua bidang, dan itu mencerminkan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di sini itu mempunyai dimensi religiusitasnya, yaitu dimensi keyakinan, praktik agama, pengalaman, pengetahuan, dan juga konsekuensi. Sedangkan tingkat religiusitas itu mengandung 3 hal, yaitu tinggi, rendah, sedang. Jika pandangan masyarakat muslim itu adalah sebuah proses di mana sehimpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat itu memberikan tanggapan atas suatu hal, yaitu kalau di sini itu keharaman tentang bunga bank. Dan pandangan masyarakat muslim yang akan diteliti itu mengenai pandangan bahwa bunga bank itu apakah haram atau pandangan mengenai bunga bank itu apakah halal. Di sini bisa kita lihat penelitian terdahulu yang saya pakai, yaitu yang pertama adalah analisis perdebatan bunga bank termasuk riba atau tidak oleh Abdul Haris pada tahun 2012. Bisa dilihat di sini bahwa hasilnya adalah sebagian dari ulama dan para cendekiawan itu menyatakan bahwa bunga bank itu sama dengan riba. Jadi hukum bunga bank itu adalah haram. Sedangkan penelitian kedua itu mengenai literasi masyarakat dan dampaknya terhadap minat menjadi nasabah bank syariah oleh Kuat Ismanto pada tahun 2018. Dengan hasil meskipun masyarakat itu masih memiliki pemahaman yang rendah atau literasi yang rendah, tetapi tidak menyurutkan minat untuk bertransaksi di bank syariah, yang berarti bahwa tingkat literasi masyarakat itu tidak berdampak kepada minat menjadi nasabah bank syariah. Walaupun tingkat literasinya rendah, tetapi minat masyarakat untuk bertransaksi di bank syariah itu masih tinggi. Sedangkan metode penelitian yang saya pakai itu jenis penelitiannya adalah jenis penelitian kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif ini juga termasuk dalam penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel. Di sini adalah variabel yang diuji adalah variabel antara tingkat literasi dengan pandangan dan juga tingkat religiusitas dengan pandangan. Nah, objek penelitian yang dipakai adalah masyarakat yang beragama Islam di Kota Depok yang memiliki rekening baik di bank syariah maupun di bank konvensional. Sedangkan jenis dan sumber data penelitian yang dipakai adalah jenis datanya adalah data kuantitatif, sedangkan sumber datanya adalah sumber primer, didapatkan dari kuesioner yang akan dibagikan kepada responden. Metode pengumpulan sampel dan juga pengumpulan datanya itu dengan menggunakan metode purposive sampling dan juga termasuk ke dalam non-probability sampling. Sedangkan pengumpulan datanya itu berdasarkan dengan 100 responden dan juga pengumpulan datanya menggunakan kuesioner yang ada di Google Form yang nantinya akan dibagikan di Line, WhatsApp, dan juga Facebook. Di sini kita bisa lihat metode analisa datanya itu mengandung dari 2 hal, yaitu uji instrumen dan juga uji analisa data. Uji instrumen itu terdapat 2 hal, yaitu uji validitas dan juga uji reliabilitas. Uji validitas valid akan dikatakan valid jika R hitung itu lebih besar daripada R tabel, dan juga jika
akan menjadi reliable jika R crouch batch alpha itu lebih dari 0,60. Sedangkan uji analisa data yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan cross tabulasi dan juga chi-square. Cross tabulasi di sini itu untuk mengetahui analisis keterkaitan hubungan antara variabel X dan Y. Sedangkan jika di chi-square itu untuk mengetahui apakah variabel X berhubungan dengan variabel Y. Dengan syarat apabila p-value kurang dari 0,05. Hasil penelitian yang sudah saya dapatkan adalah sebagai berikut. Hasil uji data responden itu bisa dilihat di sini bahwa responden pria itu lebih sedikit daripada responden wanita. Pria sebanyak 32 dan juga wanita sebanyak 68, yang berarti bahwa di Kota Depok masyarakat muslim wanitanya itu lebih banyak dibandingkan dengan pria. Nah, di sini juga bisa dilihat tentang usianya. Tentang usia paling banyak itu ada di 21 sampai 26 tahun, yang berarti bahwa rentang usia 21 sampai 26 tahun itu merupakan rentang usia produktif dalam menggunakan jasa perbankan. Bisa dilihat juga di sini pendidikan terakhirnya, yaitu yang paling banyak ada di D4 atau S1 sebanyak 40 responden. Di sini bisa dilihat bahwa tingkat pendidikan S1 itu merupakan tingkat pendidikan cukup tinggi yang ada di Kota Depok, dan juga di sini bisa kita lihat bahwa pekerjaan yang paling banyak dalam responden kali ini adalah sebanyak 33 orang di pegawai swasta, dan ini bisa menjadikan indikasi bahwa memang yang memakai jasa perbankan itu lebih banyak pegawai swasta. Di sini juga bisa kita lihat bahwa uji validitas dalam penelitian kali ini itu mencakup dari 3 variabel, yaitu variabel X1 dan variabel X2 dan juga variabel Y. Di sini bisa kita lihat bahwa variabel tingkat literasi mempunyai 12 pertanyaan dan 12-12-nya valid dikarenakan R hitungnya lebih besar dibandingkan R tabel. Dan juga di sini tingkat religiositasnya terdapat 11 pertanyaan, di mana 11 pertanyaan tersebut semuanya valid. Dan juga di sini bisa kita lihat bahwa R tabelnya itu kurang dari R hitung, jadi R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel, dan menjadikan hal itu adalah valid. Bisa kita lihat juga bahwa di sini variabel Y-nya mempunyai 5 pertanyaan dan R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel, yang menjadikan bahwa tingkat literasi, tingkat religiositas, dan juga pandangan mengenai keharaman bunga bank itu semuanya valid. Sedangkan dari tabel uji reliabilitas bisa kita lihat di sini variabel X1, X2 dan juga Y itu mempunyai crouch batch alpha itu lebih dari 0,6, yang membuktikan bahwa 3 variabel tersebut itu adalah reliable atau bisa dipakai. Nah, di sini yang merupakan hasil analisa datanya berdasarkan dengan kuesioner, yaitu nasabah perbankannya itu di sini perbankan syariah sebanyak 32 orang dan juga perbankan konvensional sebanyak 68 orang. Bisa dilihat di sini bahwa masyarakat Depok memang lebih condong kepada nasabah perbankan konvensional sebanyak 68 orang. Nah, di sini kategori dalam variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah well literate, sufficient literate, dan juga less literate untuk tingkat literasi dan juga tingkat religiositas, yaitu tinggi, sedang, dan juga rendah. Dan di sini adalah hasil dari analisa data hubungan tingkat literasi dengan pandangan masyarakat muslim atas keharaman bunga bank. Di sini bisa terlihat bahwa tingkat literasi masyarakat Depok itu lebih condong di sufficient literate, yaitu kurangnya pengetahuan akan literasi keuangan syariah sebanyak 61 responden. Sedangkan yang tidak mempunyai pengetahuan akan literasi keuangan syariah itu 16 responden, sedangkan yang mempunyai pengetahuan akan literasi keuangan syariah itu well literate sebanyak 23 responden. Bisa kita lihat juga di sini dalam analisis cross tabulasi dan juga chi-square-nya. Analisis cross tabulasinya bisa kita lihat di sini berkumpul di sufficient literate, tetapi dalam pandangan bunga bank itu berkumpul di bunga bank adalah halal, yaitu sebesar 57 orang. Di sini juga bisa kita ambil kesimpulan bahwa memang literasi keuangan dari masyarakat Kota Depok itu masih rendah
dan juga hal itu pula yang menyebabkan bahwa pandangan masyarakat muslim Kota Depok itu lebih condong ke bunga bank adalah halal. Sedangkan uji C-square-nya menunjukkan 0,003 yang berarti bahwa tingkat literasi ini memiliki hubungan terhadap pandangan masyarakat muslim. Kenapa? Dikarenakan p-value itu kurang dari 0,05. Hal ini mungkin dibilang berhubungan dikarenakan tingkat literasi masyarakat Depok yang masih rendah. Oleh karena itu pandangan mereka mengenai keharaman bunga bank juga halal. Sedangkan jika kita lihat di hubungan tingkat religiusitas dengan pandangan masyarakat muslim atas keharaman bunga bank, di sini bisa kita lihat tingkat religiusitas masyarakat muslim Kota Depok itu lebih condong ke tinggi, yaitu sebesar 61 responden. Itu adalah hasil yang sangat bagus. Sedangkan jika kita lihat di sini di analisa cross tabulasi dan juga C-square-nya, bisa kita lihat bahwa walaupun religiusitas masyarakat muslim Kota Depok itu tinggi, tetapi hasil pandangannya itu menunjukkan bahwa lebih banyak masyarakat yang setuju bahwa bunga bank itu adalah halal. Dan di sini bisa kita lihat C-square-nya itu tidak kurang dari 0,05, yang berarti bahwa hubungan tingkat religiusitas itu tidak ada hubungannya dengan pandangan masyarakat muslim atas keharaman bunga bank. Mengapa sih pandangan masyarakat muslim atas keharaman bunga banknya ini tidak ada hubungannya dengan tingkat religiusitas? Dikarenakan tingkat religiusitas setiap individu itu tidak mencerminkan bahwa mereka mendalami hukum Islam secara kafah. Oleh karena itu, hasil dari pandangan bunga bank ini adalah halal. Seharusnya jika religiusitas tinggi, maka pandangan mengenai bunga bank itu haram. Seperti itu. Maka didapatkan hasil hipotesis sebagai berikut. HO1 ditolak, yang berarti terdapat hubungan antara tingkat literasi dan juga pandangan mengenai keharaman bunga bank. Terus yang kedua, hasil hipotesisnya adalah HO2 diterima, yang berarti tidak ada hubungan antara tingkat religiusitas dengan pandangan masyarakat muslim Kota Depok mengenai keharaman bunga bank. Diperolehlah kesimpulan dari penelitian ini, yaitu tingkat literasi masyarakat Kota Depok itu memiliki hubungan terhadap pandangan masyarakat muslim Kota Depok mengenai keharaman bunga bank. Penelitian membuktikan bahwa tingkat literasi keuangan syariah Kota Depok itu masih rendah. Hal itu juga merujuk kepada lebih dari 50% masyarakat Kota Depok mengatakan bahwa bunga bank itu halal. Oleh karena itu, masyarakat Kota Depok itu masih perlu meningkatkan literasi keuangan syariahnya. Dan kesimpulan yang kedua adalah tingkat religiusitas tidak mempunyai hubungan terhadap pandangan masyarakat muslim mengenai keharaman bunga bank. Dikarenakan hasil penelitiannya bahwa tingkat religiusitas masyarakat Kota Depok itu sebenarnya sangat tinggi. Tetapi hasil yang didapatkan pandangan masyarakat muslim Kota Depok itu masih bunga bank adalah halal, yang berarti bahwa keseharian individu itu tidak mencerminkan religiusitasnya terhadap perilakunya setiap hari, atau setiap individu itu belum menjalankan religiusitas hukum Islam itu secara kafah atau menyeluruh. Saran yang saya ajukan di penelitian kali ini, yang pertama adalah sebagian masyarakat muslim Kota Depok itu yang ada yang setuju dan tidak setuju dengan keharaman bunga bank. Dikarenakan fatwa MUI ini belum jelas, maka disarankan bahwa MUI menjelaskan lebih lanjut mengenai fatwa keharaman bunga bank ini. Dan juga yang kedua, bank syariah di Kota Depok itu diharapkan lebih menaikkan strategi marketnya, agar masyarakat muslim itu lebih tertarik untuk memakai produk-produk dari perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Terus yang ketiga adalah sebaiknya jika memang ekstensi perbankan syariah ini ingin tinggi, literasi keuangan syariah di Indonesia juga perlu ditingkatkan dengan adanya seminar ataupun pelatihan-pelatihan literasi keuangan syariah yang diadakan oleh bank syariah di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.